Disebut apa? Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad, nama jasadnya Muhammad. Nama jasadnya Muhammad bin Abdullah, nama ruhnya Ahmad Ruhullah. Nama nurnya Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Nama walayahnya, Nabi itu juga wali. Wali artinya kekasih. Muhammad Abdullah, itulah yang kita baca setiap bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu. Hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah. Hilanglah jabatan, hilanglah ilmu, hilanglah maqam. Hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak bersalawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Bihayatihi ahyana wa bina'maihi an'amana wa bifadlihi syarrafana wa bibarakatihi ahda lana salawatina. Asyhadu an la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illa hu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh laulahu ma'arafna ma'buda. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang masih menghidupkan kita pagi ini. Kalau bukanlah karena hayatnya yang dia hembuskan kepada kita, tentu kita tidak bangun pagi ini. Kalau ditanya badan sungguhlah lelah. Tapi jika ditanya hayatnya Allah tiada lelah. Jangankan lelah, ngantuk pun tiada. La sinatun wala naum. Allah tiada lelah sehingga tiada ngantuk. Allah tiada capek sehingga tiadalah tidur. Kenapa kita memerlukan tidur? Karena kita ini punya satu kelemahan. Lalu diobati kelemahan itu dengan tidur. Ini urusannya tubuh. Tapi apabila ruh sudah menguasai tubuh, sudah tidak dipenjara oleh dunia tubuh, maka ruh ini maunya bangun sepanjang masa. Ya. Makanya ada orang tidak tidur-tidur, itu ruhnya lebih dominan. Kalaupun dia tidur, tidurnya bukanlah tidur nyenyam, tidur lelap. Itulah Rasulullah, matanya tidur, hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kampung namanya Sungai Jingah, bukan Sungai Jengah, Sungai Jingah. Apabila seorang paman Birin rindu pulang ke kampung Sungai Jingah, karena kepalanya jatuh di sini. Bahasa Arabnya maskotur ra's, maskot tempat jatuh, ra's kepala. Itu orang Arab ngomong tentang kampung halaman. Kalau bahasa kita kampung halaman, tapi kalau bahasa Arab tempat kepala jatuh. Ya, dulu ada dukun beranak ya. Ini produk dukun ini berarti. Ya, kata kawan syirik. Ya, dia nggak tahu kalau dukun itu artinya dokter dulu. Kalau sekarang dukun baru artinya aneh-aneh. Kalau di zaman dulu dukun beranak ya. Benar? Ada dukun mus-mus. Ya, doa. Senang sekali kita masuk ke jalan, kiri kanan masih banyak rumah-rumah banjar, rumah-rumah panggung. Itu kesenangan saya setiap kali datang ke suatu kampung, satu negeri. Masih ada rumah-rumah yang dulu dibangun zaman-zaman dahulu. Ternyata orang dahulu mengerti
cara bikin bangunan. Nggak mesti bagus, yang penting aman. Karena ini namanya sungai. Kalimantan ini banyak air berlimpah, maka rumah mereka panggung. Inilah kearifan lokal. Mereka belajar dari alam. Kata orang Melayu, kata orang Minang di sana, alam terkembang, alam terbentang jadi guru. Jadi tidak ada namanya banjir kalau versi orang lama. Yang ada namanya rumah kita kurang tinggi. Itu kalau versi orang lama. Maka mumpung baru naik, hidupkan lagi tradisi meninggikan rumah. Jangan meninggikan hati. Mungkin kalau dulu kayu, sekarang yang ditinggikan ya batu. Pondasinya pondasi batu, supaya tidak ada keluhan lagi. Ini sekedar saran. Belajar dari orang-orang terdahulu. Karena orang terdahulu kalau mau bangun rumah buka kitab namanya Tajul Muluk, ditulis oleh ulama Aceh pada masa kesultanan di Aceh, dipakai di semua negeri. Namanya Tajul Muluk, mahkota para raja, mahkota raja. Saya dulu waktu masih kecil, sedari kecil itu ingat, kalau mau buka rumah, kayunya pun dipilih dari hutan, direndam. Ada cara-caranya. Tidak semua kayu boleh dipakai. Ada kayu tertentu kalau kita pakai ular bersarang di rumah. Ada rahasia-rahasia Allah di situ. Inilah alam yang terbentang jadi guru. Itulah makna ayat inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ayat-ayat, tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pemikiran. Ya. Senang paman pulang kampung? Nah, sangat senang. Sangat senang. Ingat dulu main guling-gulingan sini. Nyebul. Dulu kalau berkunjung. Berenang. Gini-gini pernah nggak? Ada yang dulu tengkar sama paman nggak? Beliau latih karate. Hah? Beliau latih karate. Ya makanya ada yang berani sama dia nggak? Hah? Nggak ada yang berani ya? Wajahnya sih kayaknya wajah-wajah suka menjok orang aja. Nah, wajahnya happy. Biasanya orang-orang yang punya keahlian silat itu malah nggak kepake, karena nggak ada yang berani sama dia, kecuali orang nggak tahu sama dia. Nyampe di Tanjung Priuk, baru dia priuk kepala orang. Tapi kalau saya lain paman, hampir tiap hari tekar. Dulu waktu saya kecil, hampir tiap hari nonjok orang, kalau nggak ditonjok orang. Hampir tiap hari. Maka sampai kelas 2 SMP, MTSN, itu nilai agama saya masih 4. Karena suka memukul dan suka dipukul. Kelas 1 SMP, itu tengkar makawan saya, ahli takraw. Tahu takraw, Pak takraw. Padahal itu kawan baik. Nggak tahu ada yang apa namanya itu, ada yang adu domba kita. Saya anak karate, sama dengan Paman Pirin. Dia anak sepak takraw. Sepak takraw kalau nendang, nah, seperti karate sekarang. Kalau karate dulu enggak. Karate dulu nendang, langsung patah tulang orang. Betul. Dia ajak kita tengkar. Kebetulan di belakang sekolah ada ring. Itu saung tapi jadi ring. Baru masuk saya ditendang pakai sepak takraw. Ya tidak sakit lah, melayang pun tidak. Saya bilang tunggulah ya. Jurus karate belum disiapkan. Masih ngelawan lagi. Udah itu pukulan 1000 keluar, hancur mukanya. Itulah terakhir saya bertengkar. Kawan sahabat sendiri habis bonyok. Nilai kita langsung 4. Jadi nggak sangka itu guru saya sekarang jadi murid yang nilai 4 jadi ustaz. Kayaknya guru-guru sini juga nggak sangka dulu Paman Pirin jadi gubernur ini.
Di ujung kelas 2 masuk kelas 3 saya belajar thariqat. Kelas 2 belajar thariqat Samaniyah, thariqatnya Abah Guru Sukumpul. Setiap kali zikrullah hilang. Ketika kelas 3 SMP ikut khalwat Naqsyabandiyah 40 hari. Mulai saat itulah qalbu ini mulai tenang. Jadi umur 13, umur 12 saya sudah dapat nikmat dari Allah. Nikmat untuk menggetarkan qalbu. Alhamdulillah, kalau bukan karena nikmatnya tentu kita tidak dapat. Karena banyak orang sudah pensiun pun belum dapat nikmat qalbu. Maka kalau saya ingat kampung, yang saya ingat saya dulu belajar thariqah dan tengkar-tengkar. Kalau Paman Birin ingat Sungai Jingah, ingat apa? Ingat bunga deso. Bunga desa ya. Ya. Ingat guling-guling, main di tepi. Ya. Pelkir. Kelereng ya. Kelerengnya kepala orang apa kelereng beneran? Dulu waktu saya kecil, kelereng kalau udah habis ganti pakai koin. Judi, anak kecil sudah mulai main judi. Tapi batin saya bilang, jangan main, berhenti saya main. Jadi selalu ada yang mengatakan jangan main. Dulu kami punya kebiasaan nyabung ayam, tahu? Tapi pakai bismillah. Bismillah. Oh, menang. Dulu ya, saya minta ampun kepada Allah. Tapi batin itu nolak terus. Jangan siksa ayam. Pulang kampung salah satu kerinduan seseorang. Kalau kita merantau, yang pernah merantau, ini kan pernah merantau ya, Paman Birin, merantau ke Tanjung Priok, benar. Yang pernah merantau pasti merindukan kampungnya. Kalau malam takbiran air mata menetes, teringat indah syahdunya nostalgia waktu di kampung. Saya kira dia nangis karena ingat Allah. Ternyata dia nangis karena ingat kampungnya. Tapi itu pelajaran. Jika kampung badan ini membuat kita terharu, apalagi kampung rohani. Itulah makna inna lillah. Sesungguhnya kampung kita adalah dari Allah, dari hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Nanti kita akan pulang kampung. Beranikah pulang kampung tapi nggak punya modal? Malu-maluin. Maka pulang kampung pas saya jadi gubernur, dahsyat Pak. Coba kalau lagi biasa-biasa, pulang kampung malu. Saya ketemu orang kampung saya di Tangerang Selatan, udah hampir 40 tahun tidak pernah pulang, tidak berani pulang. Kita tanya kenapa tidak mau pulang, dia katakan, saya mau pulang bagaimana? Muka saya taruh di mana? Orang kira saya orang sukses, padahal saya di sini susah. Hidup pun masih ngontrak. Ada satu lagi, dia tidak rindu pulang, padahal dia sukses. Karena tidak pernah mengirim bantuan ke kampung, tidak pernah membangun kampung, tidak pernah menyapa orang kampung, tidak pernah berhari raya di kampung. Samalah kira-kira begitu. Kita tidak berani pulang kepada Allah jika tidak pernah mengingat-ingat Allah waktu di rantau dunia. Ini rantau kita. Nabi mengatakan, kun fid dunya ghariban. Jadilah engkau seperti orang asing yang merantau, au ka'abir sabil, orang yang sedang melancong, sedang merantau. Kalau kita merantau, kita tak berani banyak-banyak punya. Yang pernah keluar negeri, keluar kota sering-sering, jika banyak bawa koper ribet keluar. Maka orang-orang yang terlalu banyak menyimpan itu kurang berbagi selama di dunia.
Maka ketika dia berpindah alam, transit di alam barzakh, susah bawaannya. Nabi paling kaya, Nabi siapa? Sulaiman. Ada orang lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Secara hukum kudrat iradat tertulis di Lauh Mahfuz, kekayaan Nabi Sulaiman mesti dihisab 2000 tahun. Mesti dihisab 2000. Maka Nabi Sulaiman pun minta syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi Sulaiman minta syafaat. Kita bukan nabi. Kita bukan nabi. Ini Pak, kain ini nanti dihisab. Ini satu lembar kain ini dihisab. Satu kancing ini nanti dihisab, lama hisabnya. Kopiah ini nanti dihisab. Dihisab semua. Lama hisabnya. Kalau cincin ini dihisab juga, ditanya dari Paman Birin, selesai. Tapi yang lama ditanya nanti Paman Birin, cari-cari Paman Birin, itu di mana? Dari mana? Lama. Tapi kalau kita menjadi ikhwan Rasulullah, saudaranya Rasulullah begitu berendah hati menyebut orang-orang di akhir zaman ikhwannya. Kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Nasai, wadidtu, aku rindu ingin bertemu saudara-saudaraku. Sahabat Nabi bergetar, alasna bi ashabika ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika ya Rasulullah. Wahai baginda Rasul, bukankah kami ikhwanmu, saudaramu? Saudara, ikhwan bahasa sini apa? Benar, saudara juga. Sana, dang sana. Oh, mirip bahasa Melayu saya juga ya. Dun sana, dang sana. Kalau di Jawa kisana, oh beda lagi. Itu film Kamandano. Nabi mengatakan, aku rindu dang sanaku. Kira-kira begitu. Kata para sahabat, bukankah kami wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalian ashabi, kawanku, berarti sahabatku, sahibku. Sedangkan dan sanakku adalah orang yang tidak bertemu aku, tapi dia percaya kepada aku, dia cinta kepada aku, dia merindukan aku. Semoga kita semua termasuk ikhwan Rasulullah SAW. Itu nama kita sudah ada dalam daftar qalbu Nabi. Kalau Nabi sebut ikhwani, semua deretan namanya sudah ada di qalbu beliau. Itulah yang disebut nama-nama ruhani. Lalu Nabi SAW mengatakan, ana faratukum alal haud. Aku lebih dahulu menunggu kalian di haud, telagaku. Itu telaga haud Rasulullah namanya Al-Kautsar. Apa namanya? Itu satu tetes kalau masuk ke dalam badan, orangnya langsung abadi. Wajahnya langsung muda. Paman Birin langsung semuda saya. Saya muda enggak Paman? Muda banget. Tapi ruhnya tua. Kalau lihat ruh saya tua. Namanya Hashim. Hashim tua enggak? Menjitnya Rasulullah SAW. Maka Hashim itu simbol. Ketika ayahanda saya mau kasih nama, dapatlah ilham kasih nama Hashim. Terinspirasi dari Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Kata kawan saya, nama kamu kok tua sekali? Saya dari dulu dipanggil orang Ar-Razi, tapi ada satu guru saya perempuan paling aneh. Sudah lama hidup menyendiri. Orangnya paling aneh. Hanya dia yang manggil saya Hashim. Enggak pernah manggil saya Ar-Razi. Hashim, Hashim. Ketika dipanggil itu kayak ruh itu kayak bergetar. Bukan bergetar jatuh cinta, tapi kayak terpanggil ruh. Kalau yang memanggil kita dengan nama kecil, nah, kemarin saya nanya sama Paman, waktu kecil dipanggilnya apa? Aing.
Kalau ada orang manggil Ain di Jakarta, itu paman langsung lihat, kayaknya temanku di Sungai Jinga. Kalau di sekolah panggilannya apa? Birin. Birin. Birin ya. Ketua kelas. Oh, ketua. Jadi kalau lagi jalan-jalan, Ketua kelas ya. terus. Ketua kelas terus ya. Oh, berarti kata orang kampung saya baga, berani. Ya pantaslah jadi ketua Kalsel ya. Dipanggil ketua, kita langsung oh kayaknya temanku sekolah nih. Maka cara memanggil, nama yang dipilih menunjukkan makom orang yang memanggil, menunjukkan pengenalan makrifat orang yang memanggil. Jadi siapa saja yang memanggil Allah dengan nama-nama rahasia, berarti orang ini orang-orang Rasul. Maka imam-imam kita terdahulu kirim kitab namanya Dalail Khairat, mengirimkan nama-nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak nama Rasul. Ada banyak nama Rasul. Siapa yang dapat memanggil Rasulullah dengan nama yang beragam, berarti dia adalah ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saya bertemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari, bersama dengan Sidi Musa ini. Ya, asbab dia. Maka sekarang kalau ketemu orang ahli sanad, saya bawa pun dia biar dapat sanad. Tanda terima kasih ketemu guru saya, Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Kata beliau, masih hidup mursyid Tariqat Syaziliyah Al-Alawiyah dan puluhan tariqat yang lainnya. Kata beliau, jika aku memandang sesuatu, aku melihat Muhammad di sana. Saya kaget. Loh, bagaimana caranya, Syekh? Ke bahasa Arab kita bertanya. Apa kata beliau? Tiadalah engkau memandang alam kecuali alam itu terlihat asbab dia wujud. Asbab alam wujud karena Allah ingin dikenal, Allah ingin disembah. Liya'buduni, supaya mereka menyembah aku, mengenal aku. Dan yang paling sempurna menyembah Allah hanyalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alam ini dicipta untuk beliau. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Lakum di situ adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menciptakan bagi kamu semua yang di muka bumi. Oleh karena itu, ketika fisik sang Ahmad bernama Muhammad bin Abdullah berjalan di pepohonan, semua pohon menyambut dengan mengatakan, "Ya Nabi, salam alaik." Wahai Nabi, salam atas engkau. Beruntunglah itu pohon, beruntunglah itu batu, beruntunglah itu pasir, diinjak, dilalui, dijawab salamnya oleh Rasulullah SAW. Jika itu pohon, cabangnya, tangkainya menjadi tongkat, itulah tongkat paling mulia, tongkat paling dahsyat. Tongkat-tongkat itulah nanti yang dibagikan di akhir zaman kepada pejuang akhir zaman. Nabi SAW, coba bayangkan, jalan, pohon, batu, air, semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Ada manusia bertemu Nabi justru menentang Nabi, berarti dia lebih keras daripada batu, lebih bodoh daripada hewan, lebih kaku daripada tumbuhan. Jadi manusia itu jika alim, arif kenal Allah, dia lebih mulia dari malaikat. Jika dia jahil kepada Allah, dia lebih hina daripada binatang, lebih keras daripada batu. Maka beruntunglah orang-orang yang menghidupkan kajian-kajian tentang Nabi, salawat-salawat kepada Nabi. Setiap kali ada orang bersolawat, maka alam ini merindukan Rasulullah SAW. Coba aja rasa. Jadi kampung rohani kita Hadratullah. Apa namanya?
disebut hadirah, ya, hadiratul hadirah, hadir di hadapan Allah. Itulah kampung. Tapi untuk pulang kampung perlu tiket. Kalau mau beli tiket nggak punya nama, bisa? Untuk di bumi ada tiket KTP, luar negeri pakai paspor, benar. Maka juga ada paspor langit, paspor gaib, paspor untuk menembus alam. Disebutlah nama ruh. Disebut apa? Nabi Muhammad nama ruhnya Ahmad, nama jasadnya Muhammad. Nama jasadnya Muhammad bin Abdullah, nama ruhnya Ahmad Ruhul. Nama nurnya Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Nama walayahnya, Nabi itu juga wali. Wali artinya kekasih. Muhammad Abdullah. Itulah yang kita baca setiap bulan Rajab. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maka orang yang ingin diangkat mi'raj kepada Allah harus menjadi hamba dahulu. Hamba itu orang yang menolkan dirinya di hadapan Allah. Hilanglah jabatan, hilanglah ilmu, hilanglah maqam. Hanya ada Allah sebagai zat yang maha mulia. Hanya orang-orang seperti itu yang dapat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Rasulullah bersabda, ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah orang merendahkan dirinya kecuali Allah mengangkat derajatnya. Maka berkata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ya, nama Imam Sya'rani ini sangat berkesan di kalangan umat, sampai-sampai di Banjar, di kemarin nama kampungnya apa? Sekumpul. Ada kiai, ada tuan guru bernama Kiai Guru Sya'rani, ya. Alhamdulillah saya dapat ijazah spesial, ijazah musalsal bil asa, pakai tongkat. Alhamdulillah. Imam Sya'rani yang dulu namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, bukan Al-Banjari, Al-Misri. Ya, beliau berkalam, akmalun nas tawadu'an wa aktsaruhum. Yang paling tawadhu, yang paling rendah hati itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak salaman bukan berarti tidak tawadhu. Tapi SOP dari panitia, ya. Kalau waktu kita luang mungkin kita salam-salaman semua. Tapi karena waktu kita tidak luang, apalah daya. Yang penting kita tatap muka, ya. Jangan bersuuzon kepada panitia, jangan marah kepada siapa-siapa. Bertemu hadir pun sudah cukup. Inilah inti yang mau saya sampaikan. Jika ingin pulang kampung harus tahu tiket pulang. Maka orang mati belum tentu dia langsung pulang. Orang mati disidang dulu di alam kubur. Orang mati belum langsung ketemu Allah, kecuali dia seorang ahlullah. Saya nih kemarin datang nggak diperiksa, ada namanya ehak. Tahu ehak? Nggak diperiksa, padahal udah disiapkan. PCR disiapkan juga, ternyata tidak diperiksa. Kenapa? Langsung orang nomor satu kirim orang menjemput dan diterima di bandara. Kalau tamu Allah, tamu Rasulullah samalah. Ketika dia berpindah alam, maka dikirim, bahkan langsung disambut oleh rajanya alam. Rajanya alam punya kekasih namanya Muhammad Rasulullah Ahmad Ruhullah. Maka sang Ahmad, sang Muhammad juga kirim orang. Jika orangnya spesial lagi, langsung disambut oleh sang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada hisab, bagasi diurus, gak jadi diperiksa. Itulah Sayyidina Sulaiman.
yang seharusnya diperiksa oleh malaikat 2000 tahun berkat beliau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak dihisab. Berkah beliau punya pewaris di akhir zaman yang selalu membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Sulaiman tidak jadi dihisab 2000 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut Nabi Yuna Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Pembuka belenggu, pembuka yang terkunci, yang seharusnya dihisab tidak dihisab. Ini kan baru di bumi, ya. Kalau di langit lebih dahsyat. Di alam barzakh lebih dahsyat. Mekanismenya lebih berat. Hisabnya lebih detail, nggak bisa kita main-main. Di sini bisa main-main dihisab, ya. Tapi tenang, yang penting dapat stempel syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Mumpung ini hari apa ini? Kamis. Besok mau Jumat. Maka malam nanti banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hidupkan malam-malam kita dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, lebih afdal zikir atau salawat? Ini pertanyaan tidak sahih. Pertanyaan tidak sahih. Itu pertanyaan ingin membuang-buang salah satu amal, namanya pemalas. Yang benar pertanyaannya, lebih dulu zikir atau salawat? Itu yang benar. Sama seperti orang nanya, lebih afdal zikir atau Quran? Itu salah. Lebih dulu zikir atau Al-Quran? Kalau ada pertanyaan begitu, mana yang lebih dahulu? Zikir atau Quran? Zikir dulu. Fazkuruni azkurkum. Ingat dulu yang menurunkan Quran, baru baca Qurannya. Baru bergetar dibacakan ayatnya. Baru tambah percaya jika dilanjutkan ayat-ayatnya. Lebih dahulu salawat atau zikir? Salawat, karena zikir itu muda, salawat itu tua. Kalau kita tidak kenal Rasulullah, tidak ada Rasulullah, adakah kita yang berzikir? Maka zikir itu adalah tetesan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ada orang berzikir tidak berselawat, dia tidak akan pernah sampai ke hadirat Allah. Itulah iblis. Dia zikir dengan semua zikir alam semesta, tapi tidak pernah berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalah hasilnya? Jadi wali tapi bukan wali Allah. Wali cuma dua, wali Allah, wali setan. Kalau enggak wali Allah, pasti wali setan. Kalau bukan wali setan, pasti wali Allah. Pilihannya cuma dua. Enggak ada namanya antara, ya. Jadi pilihnya mana? Wali Allah, wali setan. Pilih mana? Wali Allah berselawat kepada Rasulullah. Wali setan zikir tapi tidak selawat. Maka wali setan tambah zikir tambah angkuh. Tambah zikir tambah sok suci. Tambah zikir, tambah sok ahli ma'rifat. Tapi kalau ahli solawat, tambah merasa hina. Tambah solawat, tambah merasa berdosa. Tambah solawat, tambah bersyukur. Itulah ahli solawat. Mereka lah yang disebut Rasulullah ikhwani. Maka kita katakan, ya Allah, wahai baginda Rasulullah, jadikan kami ikhwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى حق الله حق رسول الله حق المهدي خليفة الله الفاتحة.